Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk rekan-rekan mahasiswa baru di Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program studi S1 Manajemen. Nah, ketemu lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Dr. Uji Triza sebagai salah seorang dosen pengampu pada mata kuliah pengantar ekonomi. Nah, di mana pada mata kuliah pengantar ekonomi, kami berada dalam satu tim teaching yang terdiri dari Ibu Dr. Desmentari, Ibu Dr. Ani Aryani, dan saya sendiri, Uli Triza. Nah, pada mata kuliah pengantar ekonomi ini, ya, dan ini adalah tatap muka pertama kita ya, dimana pada tatap muka pertama ini kita akan membahas tentang pengantar dari ekonomi itu sendiri atau introduction to economics ya, kenapa pentingnya kita belajar ekonomi ya. Oke, mungkin baiklah, supaya untuk mempersingkat waktu, marilah saya lanjut bagaimana apa tujuan learning objektif dari mata kuliah dan tatap muka yang pertama pada mata kuliah ini. Oke, nah learning objektif ya dari introduction to economics, tujuannya adalah ya bagaimana kita mempelajari dasar apa ya, kenapa kita harus mempelajari ekonomi ya, why study economics. Lalu apa skop dari ekonomi itu sendiri yang mungkin sebelumnya kalian juga pernah mempelajari di bangku sekolah menengah atas. Dan yang terakhir adalah the method of economics. Oke, baiklah, yang pertama adalah why study economics ya. Nah, economic is the study of how individuals and societies choose to use the scarce resources that nature and previous generation have provided. Nah, jadi permasalahan yang sering muncul dalam perekonomian itu adalah di mana kita individu ataupun masyarakat sosial ya, akan dihadapi dengan kelangkaan dari sumber daya ataupun lebih tepat sumber daya alam ya yang telah diturunkan dari generasi sebelumnya. So the keyword in this definition is choose ya. Nah, kita memilih apakah kita akan bertahan ataupun kita akan mencari alternatifnya. Economic is a behavioral or social science. Ya, nah ini ekonomi adalah ilmunya yang akan membantu para society atau masyarakat untuk bagaimana memilih ya, apakah memilih ketika dihadapi oleh suatu keadaan kelangkaan tersebut. In large measure, it is the study how the people make a choice. So, the choice that make people when added up and translate to societal choice ya. Jadi di mana scarcity itu adalah the basic economic problem ya. Ya, dia ada gap ya. There is the gap between the limited resources and the theoretically limitless ones. So the scarcity itu terjadi ketika when the supply of resource cannot meet the demand. Jadi ketika kita contoh saja ya, ketika mungkin kita membutuhkan sumber daya sepertinya minyak bumi ya, di mana demand-nya sangat banyak terhadap permintaan sumber daya ini ya. Namun supply-nya itu semakin lama semakin langka. Nah, itu yang akan menyebabkan permasalahan ekonomi nantinya. Oke, baiklah, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. So, apa yang diajarkan oleh bagi kita ketika kita mempelajari tentang ekonomi ya. Jadi kenapa kita harus belajar ekonomi? Apa yang diajarkan kita adalah learn a way of thinking ya. Nah, biasanya ekonomi itu adalah seorang yang pemikir ya. Nah, apa yang konsep fundamental yang dia pikirkan ya untuk menghadapi permasalahan tersebut ya. Yang tadi apalagi masalah utama adalah the scarcity tersebut atau kelangkaan tersebut ya. Nah, kita lihat di sini fundamental konsep yang harus diterapkan ya oleh para ekonom ya, bagaimana mereka berpikir tentang kelangkaan tersebut ya. Nah, pertama opportunity cost ya.
opportunity cost itu adalah the best alternative that we forgo or give up when we make a choice or decision. Jadi ada suatu biaya yang kita korbankan untuk mendapatkan biaya alternatifnya, untuk mendapatkan alternatif yang terbaik ya. Ketika kita membuat sebuah pilihan atau keputusan ya. Nah, kenapa kita membuat yang namanya opportunity cost tersebut? Ya kembali lagi karena adanya scarcity tersebut, adanya keterbatasan sumber daya tersebut. Oke. Nah, lalu yang kedua adalah marginalism and sunk cost. Ya, marginalism and sunk cost. Ya, marginalism atau adalah the process of analyzing the additional or incremental cost or benefits arising from a choice or decision. Jadi kita harus ada sebuah proses ya, kita margin, kita batas-batasi, kita garis-gariskan ya, dan kita analisa ya dari cost dan benefit yang kita timbulkan ketika kita membuat pilihan atau keputusan ya. Itulah cara pikir seorang ekonom. Lalu ada juga yang namanya sunk cost. Sunk cost itu the cost that cannot be avoided regardless of what is done in the future because they have already been incurred. Jadi sunk cost itu adalah biaya tambahan yang tidak terduga ya ketika kita sudah memutuskan keputusan kita memilih suatu barang, membeli satu barang, itu akan terakumulasi di kemudian harinya gitu ya, in the future. Nah, lalu yang terakhir adalah efisien market ya. Kenapa kita harus juga memikirkan bagaimana market yang efisien ya? Efisien market which profit opportunities are eliminated almost instantaneously ya, di mana tidak ada yang terjadi ya secara instan dalam suatu pasar, pasti ada proses panjang ya. Nah, jadi proses dari sepanjangnya proses kita bagaimana kita akan mengkondisikan market itu, pasar itu yang lebih efisien ya, dengan mendapatkan kesempatan keuntungan yang lebih memungkinkan atau masuk akal. Nah, selain itu, kenapa kita juga harus belajar tentang ekonomi ya? Apalagi yang kita pelajari di sini untuk to understand the society, untuk memahami bagaimana masyarakat luas, masyarakat sekitar kita. Ya. Kenapa kita harus memahami to understand the society ya? Nah, dimana kita sekarang adalah masuki pada era revolusi industri ya. Nah, sekarang sudah masuk ke 5.0. Nah, the period of during the revolution ini ya, selama periode revolusi ini terjadi banyak permasalahan, problem, gejolak sosial segala macam. Nah, itu yang kita akan analisa, kita pelajari setiap perubahan-perubahan tersebut ya. Nah, jadi itu yang kita pahami ya, bagaimana masyarakat sosial bisa beradaptasi terhadap setiap perubahan-perubahan yang ada gitu ya. Nah, yang ketiga adalah to understand the global affairs ya. Kenapa to understand the global affairs ya? Jadi yang namanya ekonomi tidak akan terlepas dari namanya seperti persaingan ya, persaingan secara global ya. Nah, sepertinya salah satunya mungkin kalian pernah lihat bagaimana persaingan di industri teknologi, komunikasi ya, antara satu negara dengan negara lain. Nah, itu yang juga kita pelajari. Mungkin untuk lebih dalamnya kalian bisa akan membahas pada mata kuliah international trade. Ya. So, an understanding economics is essential to understanding the global. Jadi, kita ketika mempelajari ekonomi, kita akan otomatis juga akan memahami bagaimana persaingan secara global, ya. Dan masih yang keempat adalah to be informed citizen, to be an informed citizen. Nah, jadi kita belajar ekonomi juga akan menambah pengetahuan kita sebagai manusia, sebagai citizen, sebagai warga negara ya, tentang terkait perubahan-perubahan yang terjadi pada aturan perundang-undangan atau perubahan-perubahan isu isu-isu yang nantinya akan berpengaruh terhadap ya
terhadap kita sebagai individu ya, sebagai masyarakat. Nah, jadi kita juga menjadi to be informed citizen. Kita juga harus menambah pengetahuan kita, additional knowledge about economics secara esensial ya, untuk menjadi masyarakat yang aware ya terhadap isu dan perubahan yang ada gitu. So when we participate in the political process, we are voting on the issues that require the basic understanding of economy ya. Partisipasi kita terhadap politik itu juga akan mempengaruhi bagaimana perekonomian ke depannya. Nah, jadi saran saya apabila ada nantinya pemilihan ya, baik itu kepala daerah atau presiden ya, janganlah kalian untuk golput. Nah, yang kedua, skop apa aja sih dalam ekonomi itu? Nah, mungkin kalian juga pernah mengetahui hal ini ya di sekolah sebelumnya ya. Itu ada microeconomics dan macroeconomics. Ada mikroekonomi dan makroeconomics. Nah, apa skopnya yang dibahas? Kenapa harus ada mikro dan makro? Mikro itu adalah cabang dari ekonomi itu sendiri ya, the branch of economics that examines mikroeconomics itu adalah cabang dari ekonomi itu sendiri ya, that examines the functioning of individual industries and the behavioral of individual decision making units that business firms and household. Jadi kalau perekonomian secara mikro itu skopnya lebih kecil ya. Kita hanya akan membahas pasar, firms ya, rumah tangga ya. Jadi pasar yang hanya skala kecil, supply dan demand dalam pasar ya. Pasar yang di sana hanya ada dua ya, business firms dan household. Sedangkan pada macroeconomics, the branch of economics that examines the economic behavior that aggregates income secara agregatnya. Ya apa aja? Ada aggregate income, employment, output, and national scale dan skala-skala nasional lainnya. Ya, itu pembeda antara microeconomics dan macroeconomics ya. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ya, apa-apa saja yang skop yang dibahas, perbandingannya antara microeconomics dan macroeconomics ya. Ya, dari sisi produksi, dari sisi harga, dari sisi income, dan segi employment ya. Nah, semuanya sama-sama membahas ini, tapi beda skopnya saja. Skopnya lebih besar satu, lebih kecil satu. Yang kita lihat dari sisi produksi ada production input ya, ada. Nah, ini hanya dalam bentuk pasar ya, pasar mikro ya. Nah, lalu ada price individual goods and services ya. Contohnya price of production input dan individual industry ya. Ini hanya skala bisnis ya. Bagaimana contohnya mungkin kita menghitung baja. Bagaimana kita menghitung jumlah kendaraan, kapasitas kantor ya, hanya skala kecil. Lalu dari segi harga, price of individual goods and services. Mungkin kita hanya menghitung sampai batasan price of medical care, price of gasoline, food prices, apartment rents ya. Di segi income ya, kita hanya bisa di microeconomy kita hanya menghitung sebatas distribution of income dan kesejahteraan ya, seperti upah ya, upah minimum ya, dan juga gaji atau yang kaitannya nanti ke kesejahteraan rakyat. Lalu ada employment masih by individual and business ya, gimana lowongan pekerjaan ya, jumlah pengangguran atau jumlah tenaga kerja ya. Nah, namun di skala makroekonomi yang kita lihat dari sisi produksinya adalah produksi skala nasional ya, skala luas ya, skala yang luas ya. Kita bisa lihat bagaimana total industrialnya secara nasional yang kita sebut namanya gross domestic product atau GDP. Lalu ada aggregate price level, consumer price, producer price, central inflation, ada national income ya. National income kita bisa hitung totalnya, total wages and salaries atau corporate profits, dan juga employment-nya dan jumlah tenaga kerja dan juga penganggurannya secara totalnya. Nah,
Lalu metode apa aja yang biasa digunakan oleh economics ya? Di sini ada positive economics ya dan normative economics ya. Positive economics itu apa? Ya, an approach of pendekatan economics that seeks to understand behavior and operation of system without making judgments. It's describe what exists and how it works ya. Ya kita namanya juga positif. Kita menggunakan pendekatan yang tanpa membuat judgment ya. Kita hanya berpikiran positif. Sedangkan normative economics and approach that economists set analyze outcome of economic behavior, evaluates them good or bad, and may prescribe course of action and also called policy economy. Nah, normative economy melakukan pemahaman atau pendekatan ekonomi dengan melakukan analisa dari outputnya, outcome-nya, dan bagaimana economic behavior-nya. Nanti itu akan bisa kita evaluasi baik atau buruknya, dan hasil akhirnya adalah sebuah kebijakan ekonomi. Nah, lanjut. Nah, biasanya ada teori dan model yang biasa kita gunakan adalah pada perekonomian adalah yang kita mungkin kalian juga pernah dengar istilah ini di bangku SMA ya. All else equals atau ceteris paribusnya. Nah, itu adalah device used to analyze the relationship between two variables while the value of the variables are held unchanged ya. Tapi ada satu adalah hubungan, ada dua variabel ya. Nah, yang satu adalah variabel tetap, yang satu variabel tidak tetap ya. Biasa kita sebut variabel dependen dan independen ya. Nah, hal ini nanti akan diekspresi kepada sebuah model perekonomian yang nantinya akan bisa menjadi grafik dan membuat sebuah yang akan bisa menghasilkan sebuah equation ya. Dari equation kita bisa menghitung question and pitfalls-nya, dan akan terakhir baru kita testing teori dan modelnya akan menjadikan sebuah empirical. Nah, dari teori dan model itu akan dilahirkanlah yang namanya economic policy atau kebijakan ekonomi. Nah, kebijakan ekonomi itu harus menyangkut kriteria apa aja? Efisiensi, equity, growth, dan stability. Nah, jadi kesimpulannya, economics is the study, like suatu studi yang mempelajari how individuals and society choose to use the scarce resource that nature and previous generation have provide. So, why study economics? Kenapa kita harus study economics? Ya, ada many reason ya, including to learn the way of thinking, to understand the society, to understand the global affairs, to understand the global affairs, and to be an informed citizen. Ya. So the best alternative that we forego when we make a choice and decision is opportunity cost ya. Itu adalah keputusan yang kita gunakan nanti dalam opportunity cost. Jadi kesimpulannya apa aja tadi, ada scope dari ekonomi adalah mikroekonomi dan makroekonomi ya. Berbedanya mikroekonomi itu adalah dengan skala yang kecil ya. Ini hanya membahas bisnis, firm, household ya. Tapi dalam lingkup yang kecil, makroekonomi adalah dengan lingkup yang besar, biasanya itu negara ya. Ini national income secara keseluruhan, secara agregat ya. Nah, oke, mungkin itu saja dulu untuk video pembelajaran saya hari ini. Mungkin untuk pertanyaan postasinya adalah, if the three reason why we should study economics ya. Sebelumnya juga sudah saya bahas, mungkin bisa kita sampaikan nanti di kelas. Dan berikut ada beberapa referensi buku yang bisa kalian gunakan untuk menambah pengetahuan kalian ya, dari ada Carl Oakes ya, Mankiw, Samuelson, dan Parkin. Mungkin kalian bisa download dari internet atau mungkin bisa membelinya di buku ya. Oke, mungkin sekian dari saya untuk video pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari tim teaching mata kuliah pengantar ekonomi mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai ketemu pada video pembelajaran berikutnya. Salam.